Informasi lainnya pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kondisi Republik Indonesia siap melakukan ekspor beras pada tahun ini. Terkait dengan stok beras, Amran mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki stok beras mencapai 3,2 juta ton hingga akhir 2025. Bahkan Amran menyatakan Indonesia pernah mencapai stok beras hingga 4 juta ton. Amran juga meminta agar pengusaha untuk tidak memainkan harga beras di pasaran. Hampir pasti kita lakukan ekspor tahun ini dan itu sejarah pertama Indonesia. Stok kita 3,2 juta ton. Ini Bapak Presiden, pernah dulu Indonesia mendapatkan penghargaan di 84 dari FAO. Itu stoknya hanya 2 juta ton. Kita sekarang 4 juta ton pernah diraih dan akhir tahun 3,2 juta ton. Tetapi di Horeca tertinggi sepanjang sejarah juga, di hotel, rumah-rumah, restoran itu 12 juta ton, Bapak Presiden. Naik 49%. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan rata-rata harga beras naik pada seluruh tingkat baik penggilingan, grosir hingga eceran sepanjang Desember 2025. Bahkan data harga beras tersebut merupakan rata-rata nasional yang mencakup berbagai kualitas serta di seluruh wilayah di Indonesia. Badan Pusat Statistik melaporkan rata-rata harga beras naik pada seluruh tingkat, baik penggilingan, grosir hingga eceran sepanjang Desember 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebutkan, rata-rata harga beras di penggilingan pada Desember 2025 secara total naik 1,26% secara bulanan dan naik sebesar 6,38% secara tahunan. Puji menjelaskan menurut kualitasnya, untuk beras kualitas premium mengalami kenaikan harga sebesar 2,62% secara bulanan serta naik 6,92% secara tahunan. Sementara beras medium naik 0,67% secara mantuman dan naik 6,72% secara year on year. Selanjutnya untuk inflasi beras di tingkat grosir dan eceran pada bulan Desember 2025, di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,22% secara mantuman, tetapi juga terjadi inflasi 5,00% secara year on year. Sementara di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,18% secara mantuman dan terjadi inflasi 3,64% secara year on year. BPS menegaskan data harga beras tersebut merupakan rata-rata nasional yang mencakup berbagai kualitas serta seluruh wilayah di Indonesia. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas. Pemirsa, awan panas berlangsung selama 19 menit 52 detik dengan jarak luncur 5.000 meter. Mengingat aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif dan masih berpotensi terjadi erupsi susulan, BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat status Gunung Semeru saat ini berada di level 3 atau siaga. Dampak sementara nihil, alhamdulillah nggak ada risiko, utamanya ke jiwa juga nggak ada, ke penambang tidak ada, semua sudah berjalan dengan aman dan terkendali. Informasi lainnya pemirsa, asik bermain di sungai. Seorang pelajar SMA di Maluku Barat Daya tewas diterkam buaya berukuran besar sepanjang 5 meter. Tubuh korban baru ditemukan mengapung di sungai setelah sehari setelah kejadian. Kejadian naas menimpa seorang pelajar SMA yang diterkam buaya saat membersihkan diri di Sungai Letahu, Desa Lurang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Kejadian itu disaksikan oleh 2 orang ibu yang sedang mencuci pakaian di sungai itu. Saat akan menolong, buaya seketika membalik badan dan membawa tubuh korban hingga ke dasar sungai dengan kedalaman 2 meter. Korban baru ditemukan mengapung di permukaan sungai dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Korban lalu dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Lurang, lalu diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Para saksi menjelaskan di TKP bahwa yang bersangkutan sempat berteriak minta tolong, dan para saksi pun sempat melakukan pertolongan bahkan sampai dengan mengulurkan tangan, namun pada saat mengulurkan tangan tersebut buaya membawa
korban langsung ke dasar sungai. Buaya berukuran 5 meter itu berhasil ditangkap dengan menggunakan alat setrum dan tali hingga mati. Dari Maluku Barat Daya, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang sembako di kota Jambi hangus terbakar. Banyaknya kepulan asap membuat seorang petugas damkar mengalami sesak nafas. Kobaran api yang membakar salah satu gudang sembako berlokasi di Jalan Dharma Wangsa, Kelurahan Palmerah, Jambi Selatan, Jambi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjambar hampir seluruh isi gudang. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari dalam gudang. 9 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi guna mempercepat proses pemadaman. Akibat banyaknya kepulan asap, seorang petugas damkar harus mengalami sesak napas karena menghirup asap saat berupaya memadamkan api. Tak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, lantaran ditinggal penghuni, sebuah rumah di Blora, Jawa Tengah beserta isinya hangus terbakar. Bahkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Duku Bangeran, Desa Pemolan, Blora, Jawa Tengah pada Jumat malam. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bangunan beserta isinya. Dibantu warga, petugas damkar berjibaku memadamkan api. Sebanyak 4 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya ke masjid. Kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini kini dalam penanganan aparat kepolisian setempat. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang pengeringan kopra terbakar di Sidoarjo, Jawa Timur. Api pertama muncul dari oven pengeringan yang berada di dalam gudang. Sebuah gudang pengeringan kopra di kawasan pemukiman padat penduduk di Desa Kalijaten, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. Warga dan karyawan gudang berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas kerahkan 3 unit damkar ke lokasi. Api padam 2,5 jam kemudian. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari oven pengering kopra. Polisi masih selidiki penyebab pasti kebakaran yang mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.